Nama saya Mariam. Hari ini saya ingin berbagi cerita kisah hidup saya. Jangan ganggu hidup saya! Halo, saya Clarissa Taufan berperan sebagai Mariam. Jadi Mariam ini adalah sosok perempuan, seorang perempuan yang memang sampai sekarang masih belum tahu jalan keluar atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Dimana sejak lahir Mariam diikuti oleh seorang entitas, yaitu Raja Jin yang memang dari lahir udah mengikuti Mariam, dan Mariam gak pernah minta akan hal ini. Dan sampai sekarang Mariam masih belum tahu penyebabnya kenapa Mariam yang dipilih dan bagaimana cara untuk Mariam terlepas dari gangguan-gangguan yang selama ini dialami dalam hidup. Aku dikenalkan oleh sosok Mariam ini sebenarnya setahun sebelum proyeknya jalan, diceritakan. Dan memang kebetulan aku baru pulang dari Bali waktu itu, dan di sana aku ketemu dengan spiritual guru yang kebetulan menyampaikan hal yang mirip dengan apa yang terjadi sama Mariam, tapi beda, it's a different kind of level, karena Mariam diikutin Raja Jin dari kecil gitu. Kalau aku waktu itu ditanya Clarissa habis dari mana, habis syuting kemana, oh ini ada yang ngikutin. Tapi ya long story short, aku udah melakukan pembersihan lah, sudah selesai gitu. Makanya aku sangat percaya bahwa apa yang terjadi dengan Mariam ini benar adanya, dan it's different kind of level of jin gitu, yang dimana sampai sekarang Mariam udah lebih dari 40 kali melakukan pembersihan, datang ke orang pintar untuk ruqyah dan sebagainya, sampai sekarang belum berhasil, dan bahkan sudah memakan korban jiwa lebih dari 1. Kalau dengar ceritanya jujur aku concern ya, lebih berempati. Aku wondering gimana orang bisa hidup hampir 30 tahun berdampingan dengan entitas seperti ini, yang dimana pastinya dengan adanya sosok ini di hidupnya Mariam, untuk kita, manusia kan makhluk sosial gitu, manusia adalah makhluk sosial. Untuk bisa hidup normal aja susah, karena ketika ada yang let's say punya niat buruk ke Mariam, pasti sosok ini maju. Tapi ketika ada orang baik yang mencoba untuk masuk ke hidup Mariam, sosok ini juga maju. Jadi serba salah gitu, dan dimana orang-orang di sekitarnya Mariam sudah tahu atas apa yang terjadi, pasti banyak yang memandang Mariam sebelah mata. Dan aku gak bisa membayangkan untuk bisa hidup dalam kesepian begitu sih. Pasti, karena setiap film, setiap karakter pasti punya tantangannya masing-masing gitu. Tapi untuk Mariam ini, aku sangat aware bahwa Mariamnya sendiri belum menemukan jalan keluarnya, sampai sekarang masih diikuti oleh entitas ini. Pastinya aku jadi lebih berhati-hati, dan persiapannya lebih dari persiapan aku yang sebelum-sebelumnya. Salah satunya aku datang ke spiritual guru aku untuk aku menjelaskan aku akan memerankan perempuan ini, yang dimana sampai sekarang belum selesai case-nya, makhluk itu juga masih ada ya. Spiritual guru aku juga ngingetin, ya udah Clarissa jalanin, tapi jangan putus doa, jangan putus sholat. Beliau juga doakan dari jauh. Aku juga sebelum syuting, ya semua syuting aku pasti telepon sama papa, aku bilang minta doa, aku mau mulai syuting. Tapi yang ini aku spesifik bilang kayak ini aku serius doain tiap hari ya, soalnya emang lokasinya kita juga di daerah satu, dan sosoknya ini masih ada, Mariamnya juga belum menemukan jalan keluarnya. Jadi itu sih, aku mau ke 100% tapi tetap respectful dan mindful. Sebenarnya nggak perlu aku tampilkan gitu, tapi ternyata pas aku jalanin karakternya, jalanin scene-nya, kayak let's say yang ada di teaser,
ketika take emang tiba-tiba ada emosi, ada kemarahan yang besar banget di dalam diri aku yang keluar sebesar itu. Dan mungkin di situ aku sadar ternyata selama hidup itu yang Mariam rasakan gitu, capeknya, tertekannya, ingin lepasnya, mungkin ada amarahnya yang tapi Mariam tidak pernah showing that off, dia malah mencoba untuk senormal mungkin. Itu yang bikin capek. Jujur aku habis take secara fisik, mental, psikis capek dan draining banget. Itu sih yang aku rasain. Ketika pertama kali ketemu sama Mariam, aku mendengar semua ceritanya yang menurut aku berat sekali gitu. Tapi Mariam menyampaikannya dengan mencoba senormal mungkin. Justru di situ aku berpikir, wah Mariam ini adalah perempuan yang sangat kuat. Setiap hari loh hampir 30 tahun, ada aja gangguannya, ada aja godaannya, nggak pernah merasa tenang. Tapi dia tetap bertahan. Jadi menurut aku Mariam ini perempuan yang kuat banget, walaupun melelahkan ya secara mental, fisik, psikis. Tapi Mariam tetap bertahan sampai sekarang hampir 30 tahun. Dia perempuan yang kuat banget. Terus kan, karena kalau mungkin hal ini menimpanya ke orang lain, belum tentu bisa bertahan sejauh ini. Dan Mariam juga nggak putus asa untuk mencoba terus mencari jalan keluarnya, mencoba untuk bagaimana bisa hidup normal. Menurut aku Mariam perempuan yang kuat banget. Iya, makanya kenapa pertanyaan pertama aku pas pertemuan pertama dengan Mariam, aku nanya apakah sosok ini nggak apa-apa kalau cerita kamu diangkat ke film. Dan memang Mariam nggak bisa memberikan 100% aman kok Kak gitu. Tapi kayak jujur aku nggak tahu Kak, tapi ya insya Allah Kakak yang sebagai Kakak sebagai memerankan aku insya Allah aman. Aku lebih concern sama siapa yang nanti akan memerankan sosok itu. Tapi karena memang kita udah punya visi dan misi yang sama, yaitu mengangkat cerita ini, kita mau orang lebih aware soal apa yang terjadi dalam hidup Mariam. Semoga apa yang Mariam inginkan, jalan keluarnya itu apa, semakin banyak orang yang bisa bantu. Sebaik itu sih. Jadi kenapa kita tetap kita jalanin, kenapa kita tetap kekeh untuk bikin film ini, karena emang kita punya tujuan itu. Kita pengen orang semakin banyak yang aware soal Mariam, semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak juga pintu-pintu kebuka untuk bisa menolong Mariam hidup lebih normal dan lepas dari gangguan. Iya, itu sih. Maksudnya visi dan misi kita itu. Kenapa film Mariam ini ada, bukan kita mau bikin film horor yang nakut-nakutin atau apa, tapi ada nilai-nilai yang pengen kita sampaikan. As simple as ternyata untuk punya hidup jadi milik kita sendiri itu privilege loh. Gak semua orang punya keberuntungan itu. Contohnya ada teman kita Mariam yang selama hidupnya terkontrol oleh entitas ini. Jadi hidup sendiri pun gak menjadi milik. Bahkan hidupnya pun gak menjadi miliknya dia sendiri. Semoga yang nonton bisa lebih bersyukur atas hidupnya yang dimiliki. Makin banyak yang nonton juga semakin banyak yang aware soal apa yang terjadi di Mariam. Semakin banyak juga pintu-pintu kebuka untuk bantu Mariam. Cari closure-nya, cari penyebabnya apa sih. Sebenarnya bagaimana jalan keluarnya supaya Mariam bisa hidup lebih tenang, lebih normal ke depannya. Karena menurut aku semua ada sebabnya. Nah tapi di case ini sampai sekarang sebabnya belum tahu apa dan jalan keluarnya kita belum tahu. Belum tahu, karena yang aku tahu case Mariam ini cuma satu. Maksudnya kayak mungkin ada case orang diikutin apa ya, tapi kalau case Mariam ini kan sejak lahir diikuti oleh sosok Raja Jin yang emang ini sudah misalnya sempat viral di podcast Lentera Malam kan. Dan aku kenapa mau ambil ini, satu emang karakternya aku belum pernah mainkan, dan yang paling penting adalah karena memang sosok ini real. Mariam ini real dan emang kita mau cari jalan keluarnya. Tapi kalau misalnya ada film lain yang mau bikin karena ya mau bikin film horor yang serem gitu, aku pasti mikir lagi sih. Karena kayak Mariam ini kenapa aku mau ambil, walaupun aku tahu resikonya besar banget. Karena ya ini case-nya belum close gitu, makhluk itu masih ada dan selalu ada sampai detik ini gitu. Tapi aku tetap jalan karena kita punya visi dan misi yang menurut aku positif gitu. Bukan sekedar cerita maupun karakternya, tapi kita punya misi di balik itu semua.
Sebenarnya banyak banget manfaat yang aku dapat dari karate ya. Aku karate dari umur 8 tahun sampai sekarang. Walaupun memang sudah tidak berkompetisi. Aku terakhir berkompetisi itu pas zaman aku hampir lulus kuliah. Jadi aku memutuskan untuk berhenti berkompetisi karena aku mau fokus skripsi untuk menyelesaikan kuliah aku waktu itu. Dan nggak bisa dipungkiri kalau secara karir path aku memang dimulai dari karate. Pas persiapan aku mau PON, ada satu stasiun swasta program olahraga yang meliput aku, persiapan aku untuk PON. Setelah PON selesai, program tersebut tanya lagi, Laresta tertarik nggak untuk jadi host olahraga? Itu kita casting ya kalau tertarik, dan karir aku di internet startnya di situ, dari host olahraga. Setelah lulus aku lulus kuliah, aku ke host adventure travel, baru aku ditawarin untuk di dunia keaktoran gitu. Jadi secara karir path, walaupun aku kuliahnya nggak nyambung, aku kuliah hampir arsitektur, nggak nyambung, tapi menurut aku karir path itu mulainya dari karate, lalu ke host olahraga, host adventure, lalu ke film. Dan menurut aku semua itu sudah tertulis oleh Tuhan gitu. Memang Tuhan kasih jalannya begitu. Kamu selesaiin dulu ini pendidikannya, selesaiin dulu ini cari pengalaman dulu di sini, baru di film. Dan kalau secara mentally memang di karate aku banyak belajar soal satu, disiplin. Dan yang kedua, ketika kita mau sesuatu kita harus berusaha. Let's say mungkin pas kecil aku mau apa aku bisa kayak mama aku mau itu, papa aku mau itu, aku bisa minta. Tapi ketika aku mau juara satu, aku nggak bisa minta itu ke orang tua aku. Aku harus latihan, aku harus menjadi yang terbaik untuk bisa mendapatkan di posisi itu. Begitu juga dengan di keaktoran, aku harus terus berlatih, aku harus terus belajar, banyak ngobrol sama yang lebih senior, ngobrol sama teman-teman sesama aktor untuk terus bertambah ilmunya. Jadi ketika ditawari suatu kesempatan aku siap. Karena menurut aku orang yang beruntung itu bukan semena-mena, dia bukan semata-mata beruntung. Orang itu beruntung aja gitu, enggak. Karena menurut aku orang beruntung adalah ketika kesempatan itu datang, orang itu sudah mempersiapkan. Oke, aku jujur sebenarnya maluan pas kecil apalagi gitu. Mungkin kalau karate ya udah di lapangan satu semua orang nonton, tapi kan aku sedang berkompetisi. Aku nggak harus saying hello ke orang. Nah, tapi sedangkan karir pertama aku dari hosting olahraga di depan kamera yang ditonton oleh orang se-Indonesia gitu istilahnya. Itu aku lebih ke menjadi tantangan sendiri, tapi disitulah dimana aku pushing myself yang kayak harus bisa. Karena kalau nggak mulai, kalau nggak mau nyoba, kalau nggak belajar, kapan bisanya? Jadi aku harus mendorong diri aku sendiri sih untuk keluar dari zona nyaman. Dan aku sebenarnya nggak ngomong gitu. Aku malu. Oh menarik nih, pertanyaan baru nih. Aku baru pernah nih dapat pertanyaan seperti itu. Arsitektur ke syuting. Oke. Mungkin kalau misalnya dalam perkuliahan mau lulus itu sama lah, kita harus disiplin. Kita nggak bisa minta sarjana. Bisa deh, ada. Enggak, aku nggak tahu apa-apa soal itu. Maksudnya kita harus berusaha, kita harus benar-benar kita harus presentasi, kita harus disidang untuk bisa sampai dapat sarjana. Tapi untuk struktur, jadi mungkin nggak tahu, ini yang pertama kali pop up di pikiran aku adalah di arsitektur itu dalam perancangan ada either form follow function atau function follow form. Follow form. Pokoknya jadi yang pertama adalah di mana bentuk bangunan itu menyesuaikan atas kebutuhan yang akan menempati bangunan itu maupun kebalikannya. Jadi bangunannya dibuat, mejanya dibuat sebelah sana karena kebiasaan orang ini begitu bangun tidur ke meja itu bekerja, maupun ada yang dia mengutamakan desainnya dulu baru ya udah deh desainnya gitu, berarti aku kerjanya di sebelah sana gitu. Kalau menurut aku untuk membangun suatu karakter itu form follow function. Karena kalau kita membuat karakter itu sesuai dengan kebutuhannya dia, sesuai dengan latar belakangnya dia, karakter itu lebih jujur.
Jadi misalnya kenapa karakter Maryam kalau diperhatikan dia jalannya atau duduknya tuh nggak seperti Clarice, ini duduknya lebih bongkok, lebih tertutup, mungkin ngomongnya juga nggak selancar Claressa gitu. Itu bukan semena-mena aku mau bikin Maryam karakternya seperti ini, enggak. Tapi emang di secara rataan cerita Maryam ini kan dalam lingkungannya itu bukan seorang perempuan yang banyak temannya, apalagi orang-orang di sekitarnya Maryam itu lebih banyak yang menutup sebelah mata terhadap dia, yang pasti itu membuat tanpa disadari cara dia berbicara, cara dia bersikap itu lebih tertutup, misalnya seperti itu. Karena kalau misalnya kita mau bikin karakter based on keren-kerenan, enggak sih, enggak. Mungkin itu, mungkin kalau dari arsitektur ke keaktoran, membangun karakter ya, karakter di semua filmnya, itu sih. Biasanya kalau di arsitektur dulu aku bikin form follow function, di mana bentuk menyesuaikan kebutuhan siapa yang akan menempati yang menggunakan bangunan tersebut. Kalau di sini aku membangun karakter based on latar belakang manusianya itu seperti apa, based on lingkungannya dia itu seperti apa. Baru jadilah dia secara fisiknya terlihat seperti ini. Sebenarnya kalau ngomongin aku dari olahraga karate ke seni, berbeda ketika kalau aku dari let's say sprinter, pelari ke seni. Karena kalau pelari atau berenang cepat itu kan olahraga yang terukur. Jadi juara satu kelihatan nih ada siapa paling cepat gitu. Sedangkan kalau karate menurut aku adalah olahraga yang tidak terukur. Ada banget anomali-anomali yang bisa terjadi di lapangan. Walaupun mungkin orang bisa lihat dia skillnya segini selisihnya, tapi bisa aja saat di lapangan ada teknik-teknik yang dilakukan yang bisa jadi kita nggak bisa prediksi lah siapa yang menang gitu. Kalau yang aku rindukan ya, sebenarnya kalau lagi syuting pun aku apalagi day one gitu deg-degannya ada banget gitu. Adrenalinnya ada banget, tapi emang adrenalin ketika mau bertanding, ketika udah berdiri di samping lapangan itu beda banget sih, deg-degannya itu luar biasa. Itu mungkin yang aku kangenin, adrenalin ketika mau fightingnya itu. Sampai iya adrenalin itu. Bahkan ada beberapa hal yang bikin aku tenang gitu pas zaman karate. Aku harus lihat ada papa aku. Karena nomor satu, karena papaku karate juga kan. Iya, dan ya kalau ada papa, oh ya aku tenang gitu aja. Amin, seru banget. Nah, keduanya aku belum pernah film mendapatkan karakter yang action, aku belum. Adventurer juga belum, ya semoga ke depannya. Aku terbuka untuk semua genre, aku terbuka untuk semua karakter. Semoga ke depannya aku bisa dapat film dan karakter-karakter, genre-genre yang aku belum pernah lakuin sebelumnya. Jadi apa yang kupingnya bisa aku salurkan.